Waalaikumsalam. Kalian masuk? Ya Pak. Jadi nggak aktif ya? Iya Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah istirahat dari rumah? Sudah. Alhamdulillah. Jadi tadi ke sekolah ya apa ke sini? Tadi diantar sama nanti. Jadi sebelum ke sini, karena aku ini belajar apa di kelas? Tadi belajar matematika Pak, tapi sempat dulunya tak masuk jadi tugas di kelas kita. Oh jadi kelas sudah tinggal ya? Iya Pak, kerjakan terlebih dahulu sebelum kursi ini. Bagus. Jadi kalau Bapak tahu apa yang membuat hati ini datang kemari? Iya Pak, terus kenapa? Sebenarnya ada sesuatu yang mau dijalankan Bapak. Itulah kenapa datang ke sini Pak. Oh, cara mana? Bapak akan siap mendengarkan cerita. Nah, Alvin tidak perlu merasa takut untuk menceritakan segala sesuatu yang Alvin alami sekarang ini. Karena dalam proses ini, sebagai seorang konselor seperti Bapak, itu memiliki beberapa asas. Nah, salah satunya itu asas yang sangat penting, yaitu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan tetap bersifat rahasia ini. Hanya Tuhan, Bapa, dan Alvin yang tahu. Jadi begini Pak, saya ada masalah sama strategi. Sebenarnya saya mau masuk ke sekolah ini bukan karena keinginannya Bapak. Bukan karena keinginan? Iya, bukan karena keinginan. Saya masuk ke sini Pak. Sebenarnya awalnya saya mau masuk di sekolah SMK Pak, karena saya ingin mengambil perkantoran. Saya lebih suka dengan jurusan perkantoran ini karena memiliki banyak praktek Pak, bagaimana selayaknya orang-orang di kantor bekerja. Sedangkan kalau di SMA kebanyakan belajar materi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, dan saya rasa bahwa saya lebih mampu di jurusan perkantoran. Tapi praktekku Pak suka masuk di sekolah ini Pak. Katanya ini SMA lebih bagus daripada SMK Pak. Kalau SMK tidak ada waktu saya di rumah Pak untuk bekerja dan belajar karena kebanyakan praktek di luar. Jadi jurusan yang saya saat ini ambil di sekolah ini IPA Pak, tidak sesuai dengan minat saya Pak. Kalau memang menurut itu, menurut kami itu tidak sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki, mengapa Alvin tetap memenuhi permintaan Tante untuk masuk ke sekolah ini? Saya tidak berani menolak permintaannya Tante Pak, karena di sini saya tinggal dengan Tante Pak. Saya dan Tante yang membiayai uang sekolah Pak. Saya takut ketika saya nekat untuk masuk di SMK nanti Tanteku marah dan tidak mau membiayai sekolah Pak. Karena Tanteku itu orangnya keras juga Pak. Maunya apa yang dikatakan itu diikuti, sedangkan mau mengharapkan orang tua di kampung saya dalam keadaan ekonomi yang tidak mencukupi. Dan cepat Alina, rasanya sekarang ini jengkel dengan realitas sendiri karena tidak bisa digerakkan untuk memberanikan diri untuk mau masuk di SMK. Iya Pak, bagaimana tidak jengkel Pak? Kalau saya harus menuntut ilmu di sebuah sekolah yang jurusannya saya tidak minati Pak, otomatis nantinya saya akan lebih cepat bosan kalau belajar di sekolah ini. Jika Bapak jadi nanti, mungkin Bapak akan mengalami hal yang sama. Pasti Bapak juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Alvin. Lalu apa yang Alvin bisa lakukan sendiri? Itu Pak, saya datang ke sini Pak untuk meminta bantuan sama Bapak. Maka berubah.
mau berubah? Saya mau sekali bisa mengatakan tidak Pak sama Tanteko. Saya ini betul-betul ingin mengembangkan minat yang saya inginkan, tetapi saya tidak mau membuat Tanteko marah. Jangan sampai nanti tambah mempengaruhi sekolah saya. Jadi bisa saya katakan sebenarnya kamu tidak mau menuruti kemauan kita karena kamu ingin mengembangkan minat yang kamu inginkan dan yang kamu impikan. Tetapi di sisi lain ini kita tidak berani untuk tolak apa yang diinginkan oleh pemerintah. Iya Pak, coba dipikir Pak. Saya selalu menuruti kemauannya Tanteko tanpa memperhatikan keinginanku. Sedangkan yang akan menjalankan nanti itu saya Pak. Saya juga memiliki keinginan. Baiklah. Jadi menurut tak bahwa Tanteko itu senantiasa memaksakan keinginannya untuk dituruti atau dilakukan, tidak peduli dengan apa yang diinginkan, dan sampai saat ini kita tidak berani menolak apa kemauan dari Tanteko karena melihat kehidupan sehari-hari. Tanteko itu orang yang sangat keras dan apa yang diinginkan harus dilakukan. Siap. Apakah sebelumnya pernah dicoba untuk tolak keinginan Tanteko? Saya selalu bilang Pak bahwa tidak usah membantah, ikuti saja apa yang mau Tanteko. Karena kalau nekat bisa jadi nanti tidak bisa melanjutkan sekolah, yang akhirnya membuat saya tidak bisa menolak. Jadi saya hanya terpaksa mengikuti kemampuan Tanteko. Lalu setuju dengan apa yang dikatakan? Sebenarnya saya tidak setuju Pak, tapi mau bagaimana lagi? Saya tidak berani untuk membantah. Tapi kalau tidak berani untuk mencoba, maka kita akan terus-menerus seperti ini, selalu mengikuti kemauan Tanteko, dan hal ini membuat tidak memiliki kesempatan untuk mandiri. Jadi harus bagaimana ini Pak? Jadi begini, kita akan coba permainan dialog itu bersih kosong, karena di sini Bapak melihat bahwa saat ini kamu merasakan dua hal yang bertentangan, yaitu pikiran yang ingin mengatakan tidak pada wanita dan memiliki pemikiran untuk takut melawan Tanteko. Padahal sebenarnya kamu ingin seperti melawan Tanteko, ingin melakukan dengan sendiri. Iya. Nah, yang ingin kamu lakukan sekarang adalah katakan apa yang sebenarnya ada di pikiran kamu saat ini sehubungan dengan pertentangan tersebut. Anggap saja bahwa pikiran tak yang menyuruh untuk melawan dalam posisi underdog, sedangkan pikiran yang menyuruh kita untuk mengikuti kemauan Tanteko dalam posisi terdekat. Di sini kita akan tahu pikiran mana yang akan kamu menangkan, dan dari sini pula kita akan mengambil tindakan ke depannya. Bagaimana? Sekarang sebenarnya. Iya Pak. Baiklah, siapkan diri kita baik-baik sebelum kita mulai. Apakah kamu sudah siap? Iya siap. Ya, silakan posisikan tubuh kamu senyaman mungkin. Kemudian tarik nafas pelan-pelan. Dan itu dari otot dan melalui mulut. Lakukan beberapa kali sampai tenang. Coba bayangkan apa yang sebenarnya kita inginkan saat ini sehubungan dengan kemauan Tanteko. Saya mau Pak mengatakan tidak sama Tanteko, tetapi saya rasa tidak mungkin. Siapa yang tidak mungkin? Mana mungkin Pak saya berani melawan Tanteko Pak, apalagi ini Tanteko selalu menginginkan agar jangan melawan orang tuaku, jangan melawan seperti itu. Dan saya mengikuti apa yang Tanteko mau. Saya inginkan berarti yang saya berbakti kepada orang tua, karena orang tua selalu mengatakan bahwa mana mungkin saya berani melawan Tanteko Pak.
Pak. Apalagi orang tua aku selalu mau ada jangan melawan. Dan saya mengikuti apa yang diinginkan. Berarti saya berbakti dengan orang tua aku. Ya, karena orang tua saya selalu mengatakan bahwa jangan melawan, jangan pernah melawan sama tante, lebih baik diam daripada melawan. Saya pikir itu benar. Iya, memang benar. Tapi bilang, apakah dengan memenuhi semua keinginan orang tua itu dikatakan seperti itu? Ya mungkin tidak apa-apa saya melawan sekali saja untuk memberitahukan kepada mereka tentang saya sebenarnya. Tapi kalau saya melawan tidak menuntut orang tua. Jadi silakan posisikan yang berputar dengan rileks. Kemudian tarik nafas di panjang-panjang. Silakan dari mulut. Coba bayangkan apa yang sebenarnya kamu inginkan saat sehubungan dengan keinginan kamu. Saya ingin mengatakan tidak kepada tante saya, tetapi saya rasa tidak mungkin. Siapa itu tidak mungkin? Mana mungkin saya berani melawan tante Pak, apalagi orang tua aku suka untuk tidak melawan tante Pak, dan saya mengikuti apa yang tante saya inginkan. Berarti berbakti kan sama orang tua Pak, karena orang tua selalu bilang Pak, jangan lagi pernah melawan sama tante Pak. Apalagi orang tua aku selalu menginginkan agar jangan melawan dengan tante Pak, karena dengan mengikuti perintah orang tua aku, perintah tante, berarti saya berbakti dengan orang tua aku Pak. Dan orang tua aku yang bilang jangan pernah melawan dengan tante. Iya, memang benar. Tapi apakah dengan menuruti semua keinginannya tante itu dikatakan berbakti? Ya mungkin tidak apa-apa kalau saya melawan sekali saja untuk memberitahukan kepada mereka tentang keinginan saya yang sebenarnya. Tetapi kalau saya melawan atau tidak mengikuti keinginan tante saya, maka bisa jadi sekolahku terganggu dan nanti Pak. Mungkin saja tanteku tidak mau membiayai sekolah saya lagi. Kalau seandainya tidak dibiayai, kan saya bisa mengurus beasiswa atau berusaha untuk mandiri mencari biaya sekolah saya sendiri. Masa saya terus-menerus merasa takut? Saya harus melakukan sebuah perubahan. Jangan sampai tante saya terus-menerus seperti ini. Kalau begini terus, kapan saya bisa maju? Cukup dulu untuk sementara. Dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya kita ini percaya diri Yesus, dan kamu mengatakan bahwa kamu bisa, dan dapat mengambil kesimpulan bahwa kamu harus benar-benar bisa melawan kemauan tante. Betul Pak, tapi saya tidak ketahui bagaimana saya harus mengungkapkan itu semua. Nah, di sini kita akan melakukan teknik chair untuk dosa yang kedua. Silakan persiapkan lain dirikan. Posisikan badan senyaman mungkin. Tarik nafas pelan-pelan dari hidung dan keluarkan dari mulut. Lakukan berulang-ulang sampai terbiasa. Bayangkan di kursi ini ada tanteta. Apa yang coba diceritakan kepada tanteta? Coba bisa ceritakan kembali apa yang kamu bisa bayangkan. Coba silakan. Tante, minta maaf sebelumnya. Sebenarnya saya tidak mau menolak apa yang diinginkan sama kita. Tapi saya juga tidak bisa memaksakan diri untuk di SMA. Saya lebih senang jika saya di SMK, karena di sana saya bisa langsung mempraktekkan, bukan hanya mempelajari materi saja. Percuma juga saya masuk sekolah tersebut jika saya tidak memiliki minat.
Saya hanya akan menghabiskan uang RT saja untuk biaya sekolah. Coba bayangkan bagaimana tanggapannya dan tidak setelah kita katakan yang sejujurnya. Iya, tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak mengatakan menetapkan kamu di SMA, bahwa kamu senang di SMA? Jika itu yang memang betul-betul kamu mau, silahkan kamu bisa pindah di sekolah atau pindah di sekolah lain. Tante juga sadar bahwa seharusnya tante jangan terlalu mengikuti kemauan sendiri dan yang menjalaninya adalah kamu sendiri. Kamu yang akan merasakan yang terbaik. Nah, setelah kita melakukan teknik ini, di mana kita akan menyampaikan hal ini atau memberikan penjelasan kepada kami. Nanti saya akan mencoba setelah sampai di rumah. Setelah proses konseling yang kita lakukan sejauh ini, nah bagaimana perasaan Anda? Alhamdulillah sudah merasa dapat tenang dan bahkan saya memiliki keberanian untuk memberikan penjelasan kepada Theo. Ya, baiklah. Semoga pertemuan hari ini bisa jadi bermanfaat. Lain kali, jika ada waktu kita untuk cerita, ada yang mau diceritakan Bapak atau mau melakukan konseling, silakan datang saja. Temui Bapak di ruangan ini. Iya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Alhamdulillah saya sangat terima kasih dan sangat bermanfaat juga ini. Waalaikumsalam. Kau toh